Balik lagi sama gue di channel Uncle Joe, channel seputar bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway teman-teman, tadi gue udah siapin materi, kurang lebih ada berapa ini? 32 ya, seputar bisnis kopi tentunya. Gue mau bikin series yang lebih tertata gitu ya, bagaimana cara memulai step-stepnya membangun sebuah bisnis. Tapi ini ada hal menarik nih yang kayaknya gue lompat dulu ya. Sayang banget kalau gue nggak bahas ini, biar teman-teman punya manfaat. Oke, begini dia. Jadi ada kasus nih, ada kasus. Jadi seseorang di Nunjau di sana ikut workshop gue, mau bikin kedai ya sederhana lah depan rumahan gitu. Nah, singkat cerita nih dia bingung katanya. Rencana mau buka habis Lebaran. Ya, terus karena jadi di depan rumahnya mungkin disewain beberapa stand, dan ada beberapa yang sewa, ada 3 lah yang sewa standnya. Nah, terus karena nunggunya Lebaran, jadi karyawan yang diinterview beberapa waktu lalu tuh nanti aja deh masuknya ditunda gitu ceritanya ya. Jadi habis Lebaran. Nah, tiba-tiba salah satu dari 3 stand itu ada yang cancel. Jadi tinggal 2 stand gitu ya. Terus karyawan juga yang tadinya nunggu sampai Lebaran udah dapat kerja lagi tempat lain gitu ya. Nah, kalau ditunda lagi nih, bisa-bisa yang 2 stand yang udah sepakat kerjasama bakal cabut juga, mungkin begitu kali ya. Gimana baiknya Uncle? Saya tetap jualan tanpa barista dulu, jual seadanya. Atau ada ide lain Uncle, saya posisi di sini, oke gitu ya. Oke, jawaban gue sih sebetulnya ya buat yang diskusi mungkin juga notice yang gue bahas adalah diri Anda. Tapi kan gue nggak sebut namanya, ini kan contoh kasus yang menurut gue unik, gue bisa taruh di YouTube buat teman-teman bisa banyak belajar. Gue juga bisa belajar gitu ya. Nah, gue kasih jawaban beberapa yang sederhana via WhatsApp, tapi masih nanya contohnya gimana Uncle, mumet nggak bisa mikir. Memang sih ya kadang-kadang kalau kita dalam suatu tekanan tertentu, kita akan mumet gitu, nggak bisa mikir, susah gitu buat mikir. Tapi gini ya, ini semoga gue jelasin di YouTube aja via video begini, siapa tahu bisa ada nemu solusinya. Dalam kita mau buka sesuatu, misalnya kita mau menentukan bisnis yang kita pilih yaitu kedai kopi atau F&B kulineran gitu ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan kalau kita mau melangkah atau action adalah tentukan dulu kapan kita mau buka. Tanggalnya harus ditentukan dulu ya. Ini penting ya, ngomong cuma sederhana sih, cuma tanggal buka doang gitu, tapi ini hal yang penting. Kalau gue ibaratkan ya sama seperti teman-teman mempersiapkan hari menikah ya. Kan gini, teman-teman kalau misalkan waktu mau merit, pasti ngobrol sama pasangannya dong. Kita tanggal berapa ya? Atau nanya dulu hari baik, orang tua atau siapalah. Ngasih pendapat, tentukan dulu tanggalnya. Betul nggak? Kan nggak mungkin ngundang orang dulu kan. Nyebarin undangan dulu baru ngasih tahu. Kan nggak gitu kan? Pasti tentukan dulu tanggalnya kapan, tempatnya di mana, siapa vendornya, siapa yang IO-nya. Kan kita tentukan dulu semua itu, baru kita sebar undangan. Bener nggak? Kan nggak mungkin sebar undangan dulu kan? Pasti kita lakukan dulu persiapan. Oke, jadi udah tentukan tanggalnya, tanggal 30 Mei 2022 kita akan buka. Ya tentu kita siapin tuh apa yang belum siap. Oh karyawannya, oh suppliernya, oh vendornya, oh meja bar belum beres, oh freezernya belum ada, oh perlu interview, oh logonya belum tersedia. Jadi disiapin dulu semua itu step-step. Makanya saran gue adalah jangan taruh di kepala gitu, taruh di kertas gitu ya, taruh di kertas, dikeluarin gitu. Ditulis gitu. Jadi apa aja di breakdown. Kalau yang udah dicoret. Wah ini belum, masih ada di situ. Kalau udah dibeli coret. Udah disiapin coret. Kontak supplier A udah coret. Jadi semuanya dalam bentuk tulisan, lu tulis aja. Lu satu-satu selesaikan.
Jangan mumet di kepala taruhnya ya. Interview barista, gajinya berapa, apa dapatnya apa aja, semuanya ditulis ya teman-teman. Jadi supaya bisa segera gitu opennya, bisa langsung eksekusi. Setelah semua itu dipersiapkan, dilakukan ya action. Ambil satu langkah pertama gitu, tindakan pertama. Percaya diri, buka aja udah. Ya buka aja sesuai dengan target atau tanggal yang sudah ditetapkan. Tapi kalau belum siap gimana Uncle? Ih, kenapa belum siap? Kan udah tahu nih kita mau buka hari ini. Ya mau buka tanggal 30 Mei 2022. Ya disiapin dong untuk kita opening. Kalau belum siap artinya kan kita nggak ngapa-ngapain ini di hari-hari ini nih. Buat hari H itu. Ya contoh misalkan gue mau nikah bulan Juni tanggal 1 Juni mau nikah nih. Terus kita nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngontek IO, nggak ngehubungin pihak restoran, terus tiba-tiba di hari ada makanan, kan nggak gitu kan konsepnya teman-teman. Harus ada effort kita, action kita. Gitu ya. Kalau masih bingung juga ya hubungin gue jadi konsultan. Gue udah kasih solusinya nih, konsultan pakai jasa pihak ketiga gitu untuk memberesin semua itu. Ya, ada biaya yang dikeluarkan tentu, bayar jasa konsultan, bayar tiket pesawat pulang perginya, hotelnya, rokok surya 1 slop, pijat refleksinya. Enggak, itu bercanda ya. Ya anyway, teman-teman perlu persiapin semuanya. Ada satu quote bagus banget dari John C. Maxwell. Gagal mempersiapkan adalah siap-siap untuk gagal. Wah, keren banget nih. Sekali lagi ya. Gagal mempersiapkan, siap-siap aja buat gagal. Ya teman-teman, kalau hari H kalian tidak berhasil, artinya bukan salah yang lain. Salah teman-teman gitu, tidak mempersiapkan itu. Ya, jadi takes time, waktu masih panjang, tidak ada kata terlambat. Reschedule ulang, walaupun lagi banyak masalah, banyak problem. Nggak apa-apa, reschedule aja, bikin reschedule baru. Oh, kalau tanggal habis lebaran harusnya buka tapi gagal, ya udah. Kita bikin game plan baru, bikin tanggalan baru, terus ditarik garis mundur, di breakdown apa aja yang belum siap. Ya teman-teman, jadi jangan berputar di situ-situ aja, langsung eksekusi, ambil tindakan. Teman-teman buka aja, berani aja ya. Sepi rame ada cara untuk melakukan mendatangkan keramaian, banyak teknik-tekniknya. Ya yang penting teman-teman semangat ya, berani ambil keputusan. Gagal juga bukan sesuatu hal yang fatal ya. Gagal coba lagi, jatuh bangun lagi. Ya, semangat, yang penting bisa jalan dulu aja ya. Seperti kata Tokopedia, jalan dulu aja. Gitu ya. Terus Gojek bilang pasti ada jalan gitu. Sorry. Tokopedia bilang mulai aja dulu ya. Gojek bilang pasti ada jalan. Oke, selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.